Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Ramadhani dan kita ketemu lagi di materi review PKN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana sih sejarah dan dinamika perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai sejarah dan dinamika hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih hukum itu dan yang mana saja yang termasuk ke dalam hukum tersebut. Secara ringkas, ketika kita membahas mengenai hukum, maka yang mudah dimengerti adalah hukum itu adalah sesuatu yang mengikat atau mengatur sebuah hal agar hal tersebut sesuai pada tatanannya dan tidak merugikan pihak manapun. Kemudian, di Indonesia, hukum-hukum yang berlaku itu sebenarnya ada banyak. Akan tetapi ketika kita mengacu pada ketetapan atau yang dijelaskan di dalam konstitusi, maka hukum yang berlaku di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Nah, hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain atau lembaga lain atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya seperti tindak pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam hukum pidana. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang menyangkut tentang pribadi atau privasi seseorang. Misalnya tentang sengketa tanah, tentang kepemilikan lahan, tentang warisan dan lain-lain, itu termasuk ke dalam hukum perdata. Artinya dia tidak merugikan halayak umum, tetapi dia bersifat privasi terhadap individu per individu. Berbicara mengenai sejarah dan perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia, pertama-tama pada saat sebelum memasuki masa kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh penjajah yang pernah menjajah Indonesia seperti kolonial Belanda dan Jepang. Nah, memasuki era kemerdekaan, setelah dibacakannya proklamasi dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu ada penggalan kata yang sebenarnya setelah menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana penggalan UUD tersebut berbunyi, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, dan seterusnya. Nah, selain pada penggalan UUD, pembukaan UUD 1945 ini, hukum juga telah ditetapkan melalui pasal kedua yang dikeluarkan dalam UUD 1945 yang berbunyi, aturan-aturan yang kurang lebih isinya seperti ini. Aturan-aturan atau hukum yang berlaku sebelum adanya undang-undang baru akan memasuki pada masa konstitusi yang berlaku selanjutnya, itu pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, pada masa konstitusi RIS ini kembali lagi termaktub dalam pasal 1 dan pasal 2 yang mengatakan bahwa undang-undang sebelum konstitusi RIS tetap berlaku selama tidak bertentangan dan tidak adanya pencabutan terhadap undang-undang atau peraturan tersebut. Kenapa kemudian dilakukan seperti ini? Karena ini adalah bentuk dari pemulihan kedaulatan. Karena yang kita ketahui bahwa pada saat konstitusi RIS itu diberlakukan adalah tujuan utamanya untuk pemulihan kedaulatan setelah kita kembali coba digempur oleh kolonial Belanda dan ingin merebut kemerdekaan. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 juga termaktub dalam UUDS tersebut bahwa peraturan perundang-undangan dan ketatausahaan negaraan yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 akan tetap berlaku selama belum ada pencabutan terhadap peraturan tersebut. Terakhir dari pemberlakuan konstitusi tersebut adalah ketika diterbitkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengatakan bahwa konstitusi kita kembali kepada UUDS 1945 yang disertai dengan peraturan bahwa peraturan-peraturan atau hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan sebelum diterbitkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dan tidak dilakukannya pencabutan di Lantas bagaimana sih dinamika berlakunya hukum di Indonesia? Setelah melalui beberapa fase, kemudian lahirnya banyak peraturan perundang-undangan, undang-undang daerah, dan peraturan-peraturan lain di Indonesia. Tentu saja itu tidak berjalan semulus yang dibayangkan dan memiliki banyak dinamika. Sering perkembangan zaman tersebut, peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berlaku di Indonesia mengalami beberapa kali amandemen dan ada banyak peraturan-peraturan hukum yang kemudian
dijabarkan menjadi ayat 1, ayat 2, dan lain seterusnya. Kenapa kemudian dilakukan penjabaran? Agar undang-undang atau peraturan tersebut menjadi lebih spesifik dan tidak menimbulkan ambigu di masyarakat, sehingga dapat mengarahkan dan menetapkan hukum secara lebih terperinci. Kemudian selain adanya penjabaran terhadap hukum, beberapa hukum-hukum yang berlaku juga ada yang dicabut atau tidak berlakukan atau diuji keabsahannya. Nah, kenapa kemudian hal ini dilakukan? Karena seyogianya memang hukum yang berlaku pada sebuah negara itu dinamis. Jadi ketika setelah dianggap bahwa hukum tersebut tidak lagi sesuai pada zamannya, maka akan diuji kembali dan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan atau untuk dicabut Nah, selain dijabarkan dan ditinjau ulang, hukum-hukum di Indonesia juga ada beberapa yang ditambahkan seiring perkembangan zaman. Misalnya seperti pada masa adanya pandemi, adanya wabah, kemudian pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang tidak melenceng dari konstitusi, menjabarkan dari aturan-aturan sebelumnya, tetapi melahirkan aturan baru yang mengatur lebih spesifik tentang hal-hal tersebut. Dan keseluruhan penjabaran, pencabutan, dan pemunculan hukum-hukum baru ini tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa. Itulah tadi penjabaran mengenai bagaimana sih sejarah dan dinamika hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah mengetahui ini, semoga kita lebih menaati hukum dan semoga video ini memberikan informasi untuk kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!